sebelumnya kayak dari minggu kemarin Kak Chelsea tuh sendiri terus. Kak Chelsea pengen ada temennya deh. Kira-kira siapa ya? Oh, Kak Chelsea mau sulap nih. Nanti kalau Kak Chelsea bilang 1, 2, 3, Kak Chelsea harus sudah ada temennya. Nih, kita coba ya. Kira-kira Kak Chelsea bisa sulap apa enggak nih? Oke, kita coba. Oke. 1, 2, 3. Bisa sulap, Kak, tapi BTW nih Kak, selain bisa sulap, ini juga kita perlu jelasin nih Kak. Apa tuh? Ini kita bajunya, baju apa nih Kak? Adik-adik lihat deh. Wow. Mau kondangan ya? Oh bukan. Tahu gak sih adik-adik, kita ini lagi pakai baju kabayan sama si Eneng. Dia itu adalah legenda dari Jawa Barat, dari Sunda. Jadi adik-adik harus tahu juga ya semua baju adat yang ada di Indonesia ya, Ko Edo ya. Salah satunya nih dari Jawa Barat. Wah, bagus banget. Kak Chelsea pakai apa nih? Merah-merah, lucu banget. Pakai putih, Ko Edo pakai sarung. Pakai sarung. Biar enak adik-adik tuh. Adem. Adem kayak bapak-bapak. Oke, langsung aja nih ya Ko Edo, karena kan udah pada adik-adik udah pada siapin hati kan? Udah pada siap untuk memuji Tuhan. Udah pada siap datang ke hadirat Tuhan. Oke? Yuk adik-adik siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Engkau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Engkau ajaib Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Nanti Kak Edo pimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik semuanya kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang persiapkan hati kami Tuhan, juga Engkau yang berkati kami Tuhan, agar kami bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami bisa menjadi anak yang duduk diam Tuhan seperti Samuel dan mendengarkan firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan ya Ko Edo. Betul sekali. Sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Yes. Yes. Terus kita ini ada di bulan apa ya Ko Edo? Bulan Februari Kak. Februari. Biasanya Februari itu ngerayain apa ya selain yang merah-merah itu kan? Iya, ada. Chinese New Year ya kalau itu kan. Terus ada satu lagi tuh bulan Merah-merah juga nih, apa ya? tapi itu merah muda. Merah muda. Adik-adik tahu nggak kita tuh ngerayain apa sih selain tahun baru Cina di bulan Februari? Yaitu
Valentine pasti. Hari kasih sayang. Wah, tapi kok Edo walaupun diperingati cuma tanggal 14, sebenarnya hari kasih sayang itu setiap hari. Betul Ya. banget. Mau buat mama, buat papa, buat adik-adik, buat mbak, semuanya. Betul. Kak Chelsea sayang kok Edo, Kak Chelsea sayang mama, papa, kok Edo juga sayang sama mamanya. Sayang semuanya itu diperingati setiap hari. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita setiap hari. Betul kan Kak Edo? Betul banget. Oke, kita langsung aja kita akan pujian KASIH. Ya Kak Edo? Betul. Nah semuanya adik-adik tapi harus bangkit berdiri nih. Dan jangan lupa juga gerakannya ya Pak. Gerakannya dong. Oke, Kak Chelsea undang semuanya bangkit berdiri. Kita joget bareng sama Kak Edo. Oke? Let's go. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Yuk sekali lagi KASIH, KASIH lagi KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa Kak Edo? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi Kak Edo ya. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri. Sekali lagi yuk. Dan penguasaan diri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Astaga. Yeay. Yes. Adik-adik, kalau kita udah tadi udah bergerak ya Kak Edo. Udah olahraga Udah nih. olahraga. Udah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya apa? Kita Mendengarkan firman Tuhan. betul banget Kak Edo. Yuk adik-adik semuanya siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Boleh duduk lagi yang tadi Mas. Ya, benar banget. Yuk, adik-adik siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan
boleh memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, ajar kami untuk duduk diam dan dengar-dengaran. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kakak mau bercerita kisah tentang Yefta bernasar kepada Tuhan. Nah, nasarannya adik-adik ya, nasarnya Yefta apa sih? Nah, kisahnya menarik adik-adik. Begini kisahnya adik-adik. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yefta lahir dari perempuan Sunda. Kemudian ayah Yefta menikah dengan istri dan melahirkan beberapa anak laki-laki. Tak lama kemudian anak laki-laki itu bertambah besar. Timbul masalah baru adik-adik. Yefta diusir oleh saudara-saudaranya karena takut kalau milik pusakanya jatuh ke tangan Yefta. Akhirnya Yefta diusir dan dia lari dan dia menuju ke tanah Tob. Dan dia tinggal di tanah Tob bersama orang-orang perampok. Nah, kemudian Bani Amon menyerang Gilead adik-adik. Nah, karena Gilead ini tidak mempunyai seorang pahlawan gagah perkasa seperti Yefta. Nah, para tua-tua Gilead ini datang kepada Yefta, memohon kepada Yefta supaya mau bergabung melawan Bani Amon. Nah, kemudian si Yefta bilang begini adik-adik, bukankah saudara-saudara mengusir saya dari tanah Gilead? Nah, para tua ini berjanji, jika Yefta mau bergabung menyerang melawan Bani Amon, kami akan menjadikan kepala dan panglima atas kami. Kemudian Yefta mulai berpikir dan dia menerima tawaran itu. Akhirnya Yefta kembali kepada Gilead. Dia tinggal di Mizpah. Dan setelah dia tinggal di Mizpah, langkah pertama yang dilakukan adalah Yefta berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin dan menyertainya dan menolongnya. Nah, akhirnya adik-adik, si Yefta mengutus utusan pertama datang kepada Bani Amon. Utusan itu bilang begini kepada Bani Amon, mengapa Bani Amon menyerang Gilead? Nah, Bani Amon bilang apa adik-adik? Israel merampas negeri nenek moyang kami dan tanah Moab, tanah Bani Amon. Nah, Yefta mendengar alasan Bani Amon itu menyerang ke Gilead itu. Nah, akhirnya Yefta mengutus utusan yang kedua. Utusan dua bilang begini, itu tidak benar Bani Amon. Kami tidak pernah merampas bangsa Israel, tidak pernah merampas negeri nenek moyang Moab, Bani Amon. Pada saat kami keluar dari Mesir, kami melewati Teberau dan kami tidak pernah menguasai sungai Arnon, Yarnon dan Yordan. Kami berkemah di seberang sungai Arnon. Nah, pada saat kami berkemah, kami juga melewati negeri Edom. Dan kami juga mengalahkan Sihon, Amori. Nah, negeri Amori itu menjadi milik kami karena kami mengalahkan negeri Amori. Nah, kemudian salah bangsa Israel di mana? Kami tidak pernah merampas tanah nenek moyang Bani Amon. Nah, Bani Amon tidak mau mendengarkan penjelasan dari utusan itu. Nah, Bani Amon tetap menyerang bangsa Israel. Nah, pada saat itu adik-adik, Roh Allah hinggap menyertai Yefta. Sebelum Yefta pergi perang melawan Bani Amon,
Yefta bernasar kepada Tuhan. Jika Bani Amon kalah dan menyerah ke tanganku, maka apa yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Itu nasar Yefta kepada Tuhan. Nah, kemudian benar adik-adik, berperanglah Bani Amon melawan Gilead, dan akhirnya Bani Amon kalah dan menyerah ke tangan Gilead. Nah, akhirnya Yefta bersama pasukannya pulang ke rumahnya, dan apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Yefta pulang ke rumahnya, anaknya melihat dan dia keluar dari rumahnya, dan dia senang ayahnya selamat dari medan peperangan. Nah, dia bersorak-sorai, ayah sudah pulang. Nah, akhirnya kira-kira apa nasarnya? Apa benar nggak Yefta melakukan menggenapi nasarnya kepada Tuhan? Nah, adik-adik, benar Yefta menggenapi nasarnya kepada Tuhan. Nah, apa sih pesan makna dari cerita kisah tentang nasar Yefta kepada Tuhan? Nah, pertama adik-adik ya, pertama, Yefta lahir dari perempuan sundal. Pesan buat kita adik-adik ya, jangan pernah menolak latar belakang orang yang kurang baik. Kedua adik-adik, dari kisah cerita Yefta ini, Bani Amon menuduh bangsa Israel merampas tanah nenek moyangnya. Pesan buat kita adik-adik ya, jangan pernah menciptakan persoalan dengan menuduh orang lain tanpa mendengarkan penjelasan dari orang lain. Ketiga adik-adik, Yefta mengandalkan Tuhan sebelum dia berperang melawan Bani Amon. Dan akhirnya Yefta menang mengalahkan Bani Amon. Dan keempat adik-adik, apa ya adik-adik? Ya, nasarnya Yefta kepada Tuhan digenapi. Dia menyerahkan anaknya satu-satunya, anak perempuan satu-satunya kepada Tuhan. Sebagai penutup adik-adik, kisah dari kisah Yefta bernasar kepada Tuhan, yaitu ayat hafalannya Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kiranya kisah tentang nasar Yefta kepada Tuhan memberkati kita semua. Shalom adik-adik, jaga kesehatannya ya. Amin.